Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaroni an uksir min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha min kunuzil jannah. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh jamaah Masjid Al-Kahfi yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah yang hadir semuanya adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dalam genggamannya, dalam pengawasannya, dalam penglihatannya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daun yang jatuh, ranting yang patah, air yang menetes embun di pagi hari. Qadarullah. Semuanya adalah sudah jadi bagian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di pagi ini Allah takdirkan dengan takdir yang baik ketika kita sama-sama menuju tempat Baitullah, rumahnya Allah, melalui salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita hari ini sebagaimana pesan Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapapun di antara kita yang keluar dari rumah, datang ke masjid, duduk di majelis yang mulia ini, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kemudian kita kembali beraktivitas dalam keseharian kita. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam, Habib pilihan yang senantiasa melekat pada diri kita adalah kerinduan yang suatu saat nanti akan kita tumpahkan kerinduan ini lewat syafaat yang akan diberikannya kepada mereka-mereka yang betul berikhtiar untuk mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, insyaallah kepada kita semuanya hingga akhir zaman. Sebelum kajian subuh ini dimulai, pesan dari pengurus hari ini, Jumat keempat ini insyaallah ada program Jumat Ganteng. Jadi silakan bagi para jamaah ataupun siapapun yang menyimak lewat channel Al-Kahfi ini untuk hadir, datang, syukur ya. Dan insya Allah tanpa biaya apapun juga, alias gratis. Silakan datang ya, biar nanti hari ini Jumatnya Jumat Ganteng. Baik. Di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ya. Di ayat yang ke-11
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan pernah menimpa suatu musibah di muka bumi ini illa kecuali biiznillah. Semuanya adalah izin Allah. Jadi gempa yang telah terjadi beberapa hari ke belakang ini semuanya adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Fama yu'min billah, siapapun di antara kita yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Terkait dengan musibah yang kita saksikan, yang kita lihat hari ini, itu semuanya barangkali yang pertama bisa jadi bagian daripada ujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah, di ayat yang ke-155, Allah menyampaikan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan aku akan menguji, bisain dengan sesuatu, minal khauf, dengan ketakutan. Orang barangkali takut, bisa jadi mereka takut kehilangan harta, kehilangan jiwa. Kemudian juga beragam ketakutan yang menghinggapi saudara-saudara kita. Boleh jadi mereka kehilangan harta, keluarga, tapi jangan sampai mereka kehilangan iman. Tasdikul bil qalbi wa iqra'ul bil lisan wal amalul bil arkan. Yang harus diyakinkan di dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, dan diaplikasikan dalam amal perbuatannya. Jadi kata Allah disampaikan tadi, Allah sesungguhnya akan menguji kepada kita ini dengan ketakutan, kekhawatiran, jiwa, buah-buahan. Tapi kemudian kata Allah, sampaikanlah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita semuanya milik Allah. Apapun yang hari ini yang melekat pada diri kita, entah itu harta yang Allah amanahkan, entah itu pun jabatan yang melekat pada diri kita, semuanya adalah, sekali lagi itu adalah amanah, titipan. Yang suatu saat nanti sebagaimana baginda Nabi sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, akan ditanya terkait dengan kepemimpinan kita. Apakah kita sebagai seorang yang diberikan amanah, pejabat dan sebagainya. Maka ketika bahasa inna lillahi, sesungguhnya aku milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi 1 detik, 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Maka tidak boleh berlepas diri kita dari setiap aktivitas kita, sebagaimana baginda Nabi menyampaikan, wa amaroni an uksiru min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim fa innaha min kunuzil jannah. Jadi ketika kita beraktivitas kemanapun kita adanya, apapun kondisinya, tidak boleh berlepas. Bagaimana ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari.
nasihat. Hei Abu Dzar, bila mana engkau akan OTW, kalau bahasa sekarang kan gitu ya. Bila mana engkau akan bepergian kemanapun kita, apapun aktivitas kita, mau yang dekat, mau yang jauh. Apa kata Rasulullah? Wa amarin an uksira, perbanyak dengan qaul, dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Ya, tidak ada daya dan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innaha, karena kalimat tadi, ucapan tadi, min kunuzil jannah. Kalimat tadi adalah salah satu di antara perbendaharaannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama, kenapa ini musibah ini bisa terjadi? Yang pertama poinnya adalah Allah menguji kita. Di dalam surat Al-Ankabut jelas di ayat yang kedua sampaikan. Hasiban nasu ayatraku aman wa hum la yuftanun. Jangan mengira kamu beriman kata Allah, itu kan? Jangan mengira kamu beriman kepada Allah. Wa hum la yuftanun, kalau kamu tidak siap pernah untuk diuji oleh Allah. Jadi orang yang beriman mah bertubi-tubi ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lepas satu ujian, maka di depan itu sudah siap dengan ujian. Artinya ini poin yang pertama. Musibah ini terjadi bertubi-tubi. Bisa jadi Allah menguji kita. Dan layak kita sebagai bagian orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kenapa musibah ini terjadi? Bisa jadi di antaranya kita bertafakur di dalam surat 36, surat Yasin. Di ayat yang ke-19. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qalu ta'irukum ma'akum. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka utusan-utusan berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Artinya di sini poin yang pertama, yang kedua ini adalah karena terlalu banyaknya kemaksiatan yang terjadi di muka bumi. Sebagaimana syair yang barangkali ini cukup menggugah kita di tahun 80-an. Ebit GAD. Ini jadi renungan kita. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Tuh. Coba kita bertanya pada jemaah, rumput yang bergoyang. Ini syair ini sudah mulai terjadi maksiat di muka bumi ini. Ya. Sudah terlalu banyak kemaksiatan di muka bumi ini. Jadi ketika kemudian kemaksiatan sudah merajalela di muka bumi ini, pantas Allah menurunkan kepada kita dengan musibah. Pertanyaannya, kenapa musibah ini tidak sekaliguskan? Ya. Gempa apakah tidak dilanjutkan dengan tsunami? Tidak dilanjutkan dengan banjir. Padahal nggak pantas cina itu. Saat ini sudah mulai merajalela. Ini bisa jadi di beberapa masjid-masjid, di beberapa musola-musola, anak-anak yang masih mengaji, bapak-bapak yang masih duduk di majelis ilmu ini salah satu di antara penangkal.
tidak terjadinya musibah bisa jadi ini penangkalnya. Ya. Maka selama kemudian di kolong langit ini, di muka bumi ini, orang masih ada pengajian, orang masih kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi mungkin dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian palingkan musibah ini ke tempat yang lain. Nah, inilah yang kedua, karena mulai terjadi kemaksiatan di muka bumi ini. Sehingga di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30, di ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yazikruhum ba'dallazi amilu lahum la yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sudah terlihat pembalakan hutan sampai gundul, sudah tidak lagi penahan air sehingga menyebabkan longsor. Ini pun karena sudah tidak ada lagi keseimbangan alam ini, diakibatkan karena tangan-tangan manusia. Dan ini semuanya kembali kepada kita. Dan poin yang ketiga, musibah ini bisa terjadi karena bisa jadi adalah sudah mulai manusia ini yang kemudian mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian kezaliman ini sudah sedemikian rupa, maka ketika kita belajar sejarah umat-umat sebelumnya itu sampai dihabiskan semuanya. Qarun kemudian dibenamkan dengan hartanya. Kaum An dengan pengikutnya anak Nabi Nuh alaihissalam kemudian dihanyutkan. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Habis generasi tadi. Ini jadi pelajaran bagi kita. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup pelajaran yang sudah kita lihat dan kita saksikan ini menjadi ibrah bagi kita untuk berbenah diri kita supaya kita kelak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kesabaran kita, lewat keikhlasan kita kepada Allah. Mudah-mudahan musibah demi musibah yang terjadi ini semata-mata Allah menegur kepada kita. Semata-mata Allah kemudian menguji tingkat kualitas iman kita. Semata-mata karena bisa jadi sudah terlalu banyak kemaksiatan, kezaliman yang ada di muka bumi ini. Tinggal kembali kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat kajian yang singkat ini di beberapa posko bantuan yang mulai mengalir, semoga bantuan ini tempat kepada sasaran yang dicapai sehingga paling tidak meringankan beban saudara-saudara kita yang hari ini mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mereka kemudian berpulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah di hari Jumat ini, kita sama-sama nanti dipimpin oleh imam Jumat melaksanakan sholat goib sebagaimana ini anjuran dari Majelis Ulama Indonesia Kota Maja Bandung untuk ditindaklanjuti di setiap masjid-masjid untuk melaksanakan sholat goib untuk saudara-saudara kita yang mereka kemudian
berpulang. Semoga mereka berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, wafatkanlah saudara-saudara kami ketika mereka terjadi gempa ini dengan nikmat husnul khatimah, dan kami semuanya berlindung dari kematian yang su'il khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha. Ya Rabb, berikanlah kepada kami rezeki taubat sebelum datangnya kematian kepada kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Engkau sesungguhnya yang membolak-balikan hati kami. Bolak-balikan hati kami ada dalam ketaatan kepada-Mu, ya Rabb. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiyah walikum sholih al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu fikal mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil